Permisi Pak, ini makanannya sudah datang. Oh, ya. Makasih ya Cindy. Iya, sama-sama. Permisi ya Pak. Maaf Pak, Pak Pangeran nungguin hasil bahan untuk online meeting ya? Ini lagi saya kerjain kok, sebentar lagi selesai. Saya kesini bukan mau nanyain soal materi meeting saya. Bukan. Saya mau kasih kamu ini. Bapak beliin ini buat saya. Makasih ya Pak. Nanti bakal saya makan, tapi sekarang saya selesaiin dulu. Tapi kamu nggak boleh telat makan. Kamu udah telat makan dan kamu harus makan sekarang. Tapi di sisi lain kamu juga harus nyelesain tugas kamu. Terpaksa. Saya suapin aja. Apaan sih? Nggak usah disuapin, ini kan di kantor. Ngapain harus malu sih sayangnya? Nggak apa-apa lah. Orang saya mau nyuapin calon istri saya kok yang belum makan. Kamu makan sekarang ya. Apa perlu saya izin sama semua karyawan di sini kalau saya mau nyuapin calon istri saya? Enggak. Enggak usah. Hah? Jangan lupa selesaiin kerjaannya. Saya tetap butuh tuh file-file itu. Materi meeting saya. Banyak banget. Ya udah nih dikit deh tuh. Pak Pangeran itu romantis banget ya sama Mbak Putri. Siapa sih yang gak suka diperlakuin so sweet kan sama pasangannya? Iya, beruntung banget ya Mbak Putri. Saya juga berharapnya kalau punya pasangan yang perhatian kayak Pak Pangeran, ya kan? Ah, kalau begitu aja mah saya juga bisa. Uhuy. Nah, ini dia nih. Kebetulan saya habis beli ini. I know what to do. Bu Cinta, I'm coming. Bu Cinta. Kebetulan saya tadi baru beli ini. Pasti rasanya enak, soalnya dari suapan tangan saya kan. Ini cabenya. Ih, Pak Regar gak kreatif banget sih. Niruin Pak Pangeran terus. Iya nih, Pak Regar gak kreatif banget mau ngambil hatinya Bu Sinta. Pak Regar nggak perlu repot-repot niruin Pak Pangeran sama Mbak Putri. Karena itu tandanya Pak Regar nggak tulus. Dan satu lagi ya Pak, jangan bikin malu di depan teman-teman kantor. Sedikit lagi. Nanti kalau udah, saya bisa langsung makan sendiri, Pak. Masih banyak juga nggak apa-apa kok. Saya masih setia kok nyuapin kamu. Enggak lah, saya nggak mau. Malu kali disuapin kayak anak TK aja. Ya jangan berasa kayak anak TK dong sayang. Berasa aja kayak kamu ini sebagai calon istri yang sibuk bekerja dan saya sebagai calon suami yang siaga dan siap menyuapi kamu. Anak. Selesai. Udah saya kirim ke email Bapak, jadi sekarang saya bisa makan sendiri juga. Enggak. Kamu harus habisin makanannya sayang. Nggak usah, aku sendiri aja. Lagian kan kamu harus siap-siap buat meeting online. Sini. Udah saya suapin aja ya. Kenyang.
Bohong. Beneran? Bohong. Beneran? Mak mungkin lah. Udah kenyang. Kamu kan baru makan sedikit. Udah taruh aja, udah kenyang. Apa-apa, udah. Kamu ngerjain saya ya? Bener-bener ya udah sini. Saya suapin lagi. Gak usah. Gak apa-apa udah saya suapin lagi. Atau terpaksa saya bikin pengumuman ya ke semua orang ya. Gak usah. Ya udah habisin dulu Ya, sayang nanti kan. aku makan. Iya jangan nanti sekarang. Udah. Lagian kan kamu harus meeting online. Udah gak apa-apa. Saya biasa kok meeting-meeting. Yang penting kamu makan dulu. Pangeran udah aku aja, udah. Ya udah saya suapin. Makasih ya makanannya. Aku berharap ada laki-laki yang mencintai aku, seperti cara pangeran mencintai putri. Kenapa sikap Tristan jadi gini ya? Tristan kelihatan jaga jarak sama aku. Pelan-pelan, Bu. Tunggu, Bu, saya tutup pintu dulu. Lega rasanya bisa kembali ke kehidupan mewahku. Makanya kalau sananya uangnya banyak ya kayak gini, mau beli apa aja tinggal. Aduh. Kalau ada uang tuh semua beres, Lem. Luka dan sakit hati saya di masa lalu yang membuat saya bertekad sampai ada di sini saat ini. Terus rencana Bu Lisa apa nih? Kan semua orang udah tahu bahwa Bu Lisa dan saya itu udah is dead. Terus kalau tiba-tiba muncul, aduh Bu, bisa ketangkep polisi Bu kita Bu. Ini Bu, aku ada ide bagus nih Bu. Gimana kalau Bu Lisa pura-pura gentayangan Bu, nakutin Bu Nawang? Emang saya bodoh apa? Ide kamu tuh loh, nggak banget, Lim. Kan mereka tahu is dead Bu. Saya cuma kasih usul ke Ibu. Udah tenang aja. Selama ada uang, saya bisa atur semuanya. Selamat malam, Bu Lisa. Botak, nurut apa sih? Duduk saya. Mimi, dengerin Pipi. Bukannya Pipi ngelarang Mimi untuk nyetir sendiri, tapi kan Mimi belum lancar sama sekali. Pakai supir dulu ya sayang ya. Pi, jujur Mimi trauma banget pakai supir. Mimi tuh nggak mau kejadian Salim sampai terulang lagi. Tapi Mimi, Pi, Mimi kan udah bisa nyetir sendiri. Pipi boleh dong bawa mobil. Iya, Mimi tahu. Mimi parkirnya masih berantakan ya. Ya Mimi kan tinggal diajarin lagi sama Jojo.
Jojo kan bisa ngajarin, Pi. Ya kan, Jo? Siap, Bu Bos Mimi. Siap. Beres pokoknya. Ya kan, Pi? Ya. Pipi ngedukung kan? Mimi tuh cuma mandiri maunya, Pi. Jadi nggak perlu ngerepotin orang lain. Pipi ngasih dong Mimi bawa mobil sendiri. Iya. Makasih ya, Pi. Iya. Pak Bos, Bu Bos Mimi itu cuma pengen dimengerti, Pak Bos. Bener kan, Bu? Jangan nimbrung kamu kayak Sutet. Oh iya, tadi Mimi udah ketemu orang WO. Dan mereka itu nawarin beberapa paket juga konsep tunangan buat Putri sama Pangeran. Bagus-bagus deh, Pi. Dan Mimi nggak sabar banget untuk ngasih tahu ke Putri sama Pangeran. Mereka pasti suka. Ya udah, Mimi ke kamar dulu ya. Lega rasanya melihat Mimi kembali ceria dan semangat seperti dulu. Sepertinya Mimi juga udah gak khawatir soal hasil tes DNA dia di Singapura. Karena Putri udah meyakinkan Mimi kalau mereka ibu dan anak. Kata Pangeran hasil tes DNA itu akan keluar besok. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan.